Di balik semua grafik dan angka pasar kripto, ternyata ada permainan rahasia dengan taruhan super tinggi. Dan ini bukan soal logika, tapi soal ego. Ya, ini adalah permainan psikologi gelap. Coba pikirin deh, waktu semua orang panik jual, pasar merah semua, media teriak-teriak kripto udah tamat. Ada sekelompok pemain misterius yang malah senyum-senyum sambil borong semuanya. Siapa sih mereka? Dan apa rahasia di balik gerakan gila mereka? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu medan perangnya. Ini tuh bukan koreksi pasar biasa ya. Ini adalah momen bersih-bersih psikologis yang misain antara investor amatir dengan para penguasa sejati. Bayangin ya, Bitcoin anjlok 45% dari puncaknya di $126.000. Gila banget. Portofolio hancur, mimpi jadi sultan mendadak pupus, dan rasa sakitnya itu benar-benar nyata dirasain sama jutaan investor retail di seluruh dunia. Sentimen pasar ikutan hancur lebur. Indeks ketakutan sampai anjlok level 9-16. Ini level ketakutan ekstrim, tingkat kepanikan yang sama persis kayak waktu market hancur di 2018 dan pas krisis FTX. Dalam sejarah, ini adalah sinyal orang udah nyerah massal. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh. Di satu sisi, investor institusi lewat produk ETF pada jual 18.000 Bitcoin. Tapi, di sisi lain, data on-chain nunjukin ada dompet-dompet raksasa, para paus ini, yang justru beli. Dan bukan cuma 18.000, tapi 53.000 Bitcoin. Mereka nyerap semua penjualan, bahkan nambah lagi. Gila kan? Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Siapa coba yang punya duit dan nyali segede ini buat ngelawan arus pasar yang lagi panik berat? Jawabannya bukan cuma orang kaya. Jawabannya jauh lebih dalam dan lebih gelap. Buat jawab itu, kita harus bedah pikiran mereka. Lupakan dulu deh analisis teknikal. Sekarang kita mau masuk ke dunia psikologi klinis buat ngerti siapa sebenarnya lawan main kita ini. Kenalin investor dark tetrad. Ini bukan istilah investasi, ini istilah psikologi. Mereka ini adalah orang-orang yang punya gabungan sifat paling gelap. Narsisme ekstrim, manipulasi ala Machiavelli, dingin kayak psikopat, dan bahkan sadis. Ngeri? Iya, bikin cuan? Banget. Sifat pertama, narsisme atau bias sok tahu. Waktu portofolio mereka merah, mereka nggak mikir, wah gue salah nih. Mereka mikirnya, pasar yang salah, pasar ini bego. Jadi koreksi harga buat mereka itu justru kesempatan buat beli lebih banyak, buat buktiin ke dunia kalau mereka lah yang paling jenius. Kedua, otak mereka tuh emang beda, beneran. Secara neurologis, mereka super sensitif sama potensi untung dan hampir buta sama resiko rugi. Sementara kita deg-degan lihat harga turun, mereka cuma fokus ke target harga $200.000 dan gimana nanti mereka bakal dipuja-puja kalau itu kejadian. Dan ini yang paling penting. Buat mereka, Bitcoin itu bukan sekedar investasi. Bitcoin adalah simbol status, perpanjangan dari ego mereka. Punya Bitcoin itu bukti kalau mereka lebih pintar dari sistem, lebih hebat dari pemerintah, dan bagian dari klub elit yang nggak mau tunduk sama siapapun. Oke, ini semua kan kedengarannya kayak teori psikologi doang ya. Tapi ada buktinya nggak di dunia nyata? Oh, tentu ada. Yuk kita intip jejak digital yang mereka tinggalin di blockchain. Karena angka nggak pernah bohong. Data on-chain ini ngebuktiin semuanya. Investor retail yang punya dikit jual habis-habisan karena panik. Investor menengah atau hiu mulai beli dikit-dikit cari kesempatan. Tapi, lihat baris paling bawah, para paus mengakumulasi secara gede-gedean. Ini bukti nyata gimana ketakutan kita semua jadi makanan buat ego para predator ini. Ada lagi data yang nguatin ini. MVRZ score sekarang ada di angka 0,47. Anggap aja ini semacam termometer harga Bitcoin. Angka serendah ini nunjukin kalau Bitcoin secara sejarah lagi murah banget atau undervalued. Angka ini tuh kayak narkoba buat seorang narsisis. Ini data matematis yang membuktikan apa yang selalu mereka yakini. Gue lebih pintar dari semua orang. Data ini bukan cuma sinyal beli, tapi validasi ego yang harganya tak ternilai. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang gokil. Kita bisa bikin tesis investasi bukan berdasarkan fundamental, tapi berdasarkan kerapuhan psikologis para pemain terbesarnya. Selamat datang di tesis lantai ego. Angka kuncinya adalah $60.000. Angka ini sering disebut-sebut sama analis teknikal sebagai level support, tapi mereka salah besar.
$60.000 itu bukan garis di grafik. Ini adalah garis pertahanan harga diri. Ini batas gengsi. Buat para paus ini, ngebiarin harga jatuh di bawah level ini sama aja kayak ngaku salah di depan umum. Dan buat seorang narsisis, kematian ego itu lebih menakutkan dari rugi duit seberapapun. Kalimat ini ngerangkum semuanya. Saat kita beli Bitcoin di level ini, kita tuh bukan lagi bertaruh sama teknologinya. Kita bertaruh pada ego triliunan dolar yang secara psikologis nggak bisa terima kekalahan. Kita lagi beli mekanisme pertahanan ego mereka. Terus, gimana semua ini bisa jadi sebuah peluang dan jebakan besar? Mari kita masuk ke babak terakhir dari permainan ini. Coba lihat struktur pasar ini. Mayoritas trader, sekitar 67%, itu bertaruh harga Bitcoin bakal turun. Mereka pasang posisi short. Mereka ini sebenarnya lagi nyiapin leher mereka sendiri di atas talenan, tanpa sadar. Ada $4,34 miliar uang para shorters ini yang siap dilikuidasi kalau harga naik dikit aja. Ini adalah bahan bakar roket yang sempurna. Dan ingat sifat keempat dari Dark Tetrad, sadisme. Para paus ini bukan cuma bakal untung dari harga naik, mereka juga bakal ngerasain kepuasan psikologis ngelihat para shorters ini hancur. Jadi, kalau di Wall Street ada pepatah, jangan melawan the Fed, di pasar kripto modern, aturannya udah berubah. Aturan barunya adalah, jangan pernah coba-coba melawan ego narsistik yang modalnya triliunan dolar. Anda udah lihat datanya, Anda udah paham psikologinya. Permainan ini lagi berlangsung sekarang juga. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bakal terjadi, tapi di tengah perang antara ketakutan dan ego ini, Anda ada di pihak siapa?